Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurazita dengan NIM 11970100069 jurusan Matematika. Di sini saya akan memaparkan tugas amortisasi dan dana pelunasan mata kuliah Matematika Keuangan. Yang pertama, saya mengambil soal nomor 1, yaitu pinjaman sebesar Rp1.500.000.000 dapat dilunasi dengan dua cara, yaitu dengan cara mengangsur tahunan selama 10 tahun dengan bunga 16% atau dengan cara membayar bunga sederhana 12% setiap tahun dan menyetor dana ke bank untuk dana pelunasan setiap tahun selama 10 tahun. Untuk setoran tersebut sudah tentu akan diberikan bunga. Berapa besar bunga tabungan yang membuat kedua alternatif sama menariknya? Diketahui PV-nya itu Rp1.500.000.000 dengan I sama dengan 16%, EV-nya sama dengan Rp1.500.000.000 dengan I sama dengan 12% dan N sama dengan 10. Di sini PV dan I sama dengan 16% kita gunakan untuk menghitung metode amortisasi. Sedangkan EV dan I sama dengan 12% kita gunakan untuk menghitung metode dana pelunasan. Selanjutnya kita menghitung menggunakan metode amortisasi. Rumusnya ada A sama dengan PV per 1 min 1 ditambah I pangkat min N per I. Kita substitusikan angkanya ke dalam rumus, didapatkan hasil yaitu Rp310.351.625,6 maka pengeluaran tahunan untuk angsuran adalah sebesar Rp310.351.625,6. Selanjutnya kita menghitung menggunakan metode dana pelunasan. Telah kita ketahui bunga untuk setiap tahunnya ada 12% dengan FI-nya itu Rp1.500.000.000. Kemudian didapatkan hasilnya yaitu Rp180 juta. Dan untuk membuat sama menariknya, maka kita mencari A untuk metode dana pelunasan dengan cara A sama dengan A hasil dari metode amortisasi kita kurangi dengan bunga yang telah tadi kita cari. Didapatkan hasil Rp330.351.624,6. Kita substitusikan ke dalam rumus yaitu FI sama dengan 1 ditambah I pangkat N min 1 per I dikali A. Dengan trial error, kita akan mendapatkan I sama dengan 3,08%. Jadi, tingkat tabungan bunga yang dapat membuat kedua metode sama menariknya ialah 3,08%. Selanjutnya yang kedua, di sini ada contoh angsuran handphone. Saya mengambil yang pertama yaitu Samsung A51 dengan harga Rp4.299.000 dengan DP Rp896,192. Dengan 3 kali pilihan, ada yang 6 kali angsuran, 9 kali angsuran, dan 12 kali angsuran. Selanjutnya di sini kita akan mencari bunga. Setelah kita ketahui harga keseluruhan yaitu Rp4.299.000 dan tenornya ada yang 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan dengan DP Rp896.192 dengan angsuran yang berbeda-beda. Untuk yang tenor 6 itu ada Rp693.802, yang 9 ada Rp503.527, dan yang 12 ada Rp410.459. Selanjutnya kita cari PVA-nya dengan cara harga keseluruhan dikurangi dengan DP. Ini harga keseluruhan dikurangi dengan DP, didapatkan hasil Rp3.042.808. Selanjutnya kita cari rate dengan cara seperti pada gambar ya di Microsoft Excel. NPR-nya itu tenornya, di sini ada 6, PMT-nya itu angsurannya, PV-nya itu yang tadi kita cari. Di sini kenapa saya menggunakan min agar nanti hasilnya jadi positif. FV dan tipenya kita nolkan. Kemudian kita dapatkan rate-nya 0,06082.651. Dan kita cari yang 9 dan 12 menggunakan Microsoft Excel juga. Kemudian selanjutnya kita cari bunganya dengan rate
dikali PVA. Rate-nya yang untuk tenor 6 itu 0,06 ini kita kali dengan PVA-nya Rp3.402.808. Didapatkan bunganya Rp206.980,93. Lakukan hal berulang untuk tenor 9 dan tenor 12. Selanjutnya kita mencari amortisasi dengan cara biaya angsuran dikurangi bunga ya. Berarti angsuran ini kita kurangi dengan bunga. Terus kita dapatkan hasilnya. Selanjutnya ada tabel amortisasi. Ini yang untuk tenor 6 bulan. Di sini kita mencari bunganya, amortisasi utangnya, dan saldo pelunasan. Untuk saldo pelunasan yang pertama ini, yang periode ke-0 itu yang tadi kita cari, yaitu PVA-nya. Kemudian untuk mencari bunga, ini ada ya rate tenor dikali PV periode. Tadi rate tenor untuk yang 6 bulan itu 0,0601. Kita kali dengan PV periode yang ke-0 yaitu Rp3.402.808. Didapatkan hasilnya Rp206.980,93. Lakukan hal berulang untuk mencari bunga yang lain. Misal kita mencari bunga yang periode kedua ini. Kita cari dengan rate tenor yang tadi 6 bulan itu 0,061. Kita kali dengan PV periode yang pertama Rp2.915.987. Didapatkan hasilnya Rp177.369.31. Lakukan hal berulang untuk mencari bunga yang lain. Selanjutnya kita mencari amortisasi utang, yaitu dengan cara biaya angsuran dikurangi bunga. Tinggal biaya angsuran yang ini kita kurangi dengan bunga ini, lalu kita dapatkan amortisasi utangnya. Selanjutnya untuk mencari saldo pelunasan, yaitu PV periode dikurangi amortisasi utang. Untuk mencari saldo pelunasan yang periode pertama, berarti kita ambil PV periode yang ke-0, kita kurangi dengan amortisasi utang periode pertama. Terus kita dapatkan hasilnya. Yang misalnya yang kedua juga sama ya, kita cari saldo pelunasan yang periode kedua dengan cara PV periode yang pertama kita kurangi dengan amortisasi utang yang kedua. Kita dapatkan saldo pelunasan periode kedua. Lakukan hal berulang untuk mencari saldo pelunasan. Selanjutnya ada tabel amortisasi yang 9 bulan. Sama caranya dengan tadi yang 6 bulan untuk mencari bunga. Kita rate tenor yang 9 bulan kita kali dengan saldo pelunasan sebelumnya. Nanti kita dapatkan bunganya. Kemudian untuk amortisasi utangnya tinggal angsuran dikurangi bunga. Dan untuk saldo pelunasan berarti PV periode sebelumnya dikurangi amortisasi utang dan kita dapatkan saldo pelunasannya. Untuk yang tenor 12 pun sama seperti tadi ya. Ini ada periodenya, bunga, amortisasi utang, dan saldo pelunasan. Untuk mencari bunganya tinggal saldo pelunasan PV periode sebelumnya dikali dengan rate tenor 12 bulan, kemudian didapatkan bunganya. Dan untuk amortisasi utang tinggal angsuran dikurangi bunga, lalu kita dapatkan amortisasi utangnya. Sedangkan untuk saldo pelunasan berarti PV periode sebelumnya kita kurangi dengan amortisasi utang dan kita dapatkan saldo pelunasan. Selanjutnya, apabila tingkat bunganya 5,25%, kan tadi tingkat bunganya itu 6% ya. Sekarang kita hitung bagaimana apabila tingkat bunganya 5,25%. Diketahui PV-nya yang tadi kita cari Rp3.402.808. N1, N2, N3-nya ini merupakan tenor ya. N1-nya ada 6, N2-nya ada 9, N3-nya ada 12. Seperti nomor 1, kita masukkan pada rumus. Rumusnya itu A sama dengan PV per 1 min 1 ditambah I pangkat min N per I. Untuk yang tenor 6 bulan, kita masukkan PV-nya yaitu Rp3.402.808 per 1 dikurangi 1 ditambah 0,0525 pangkat min 6
per 0,0525. Kemudian kita dapatkan hasilnya yaitu 687.435,96. Itu merupakan angsuran untuk tenor yang 6 bulan. Sedangkan untuk yang tenor 9 bulan kita masukkan pada rumus, didapatkan hasil yaitu Rp484.040,98. Itu merupakan angsuran untuk tenor yang 9 bulan. Selanjutnya untuk tenor yang 12 bulan, kita masukkan angkanya pada rumus, didapatkan hasil 388.448,4. Itu merupakan angsuran untuk tenor yang 12 bulan. Selanjutnya ini ada perbandingan yang tingkat bunga 6% dan tingkat bunga 5,25%. Kita lihat ya dari angsurannya yang berbeda. Untuk yang tingkat bunga 6% itu angsurannya lebih besar daripada angsuran yang di tingkat bunga 5,25%. Jadi lebih murah ketika kita menggunakan tingkat bunga yang 5,25%. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.